Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Divan Connect. Di video aku kali ini, seperti judul yang kalian lihat, aku mau bahas lagi NTM. Tapi kali ini beda ya. Kenapa beda? Karena bukan kayak spoiler-spoiler dan prediksi-prediksi yang lainnya. Tapi kali ini aku mau kilas balik nih drama-drama yang udah terjadi sepanjang episode INTM. Nah, tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa kalian untuk subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video dari aku. Jadi guys, sekarang INTM itu udah masuk ke babak top 4 kembali ya. Setelah terjadinya comeback, mengembalikan Ranti dan Grace, sekarang udah jadi top 4 lagi dengan mengeluarkan lagi Grace, dan sekarang yang out adalah salah satu jagoan gue juga, yaitu adalah Yumi. Mungkin ya memang jalannya seperti itu, tapi gue yakin banget sih Yumi di luar sana juga pasti bakal dilirik banget oleh desainer-desainer ataupun oleh produk-produk gitu ya, yang memang ya Yumi memang punya progres dan punya prestasi lah ya kurang lebihnya. Nah, tapi dibalik daripada itu, sebagaimana kita tahu ya, banyak netizen yang menyebutkan, bahkan Klavita sendiri menyebutkan bahwa Yumi adalah drama queen. Jadi kayaknya gimana ya, nanti kalau misalkannya Yumi udah keluar, apakah INTM ini akan masih ada bumbu-bumbu drama yang seru, yang bisa menghibur, yang kayak bakalan seseru itu gitu kalau nggak ada Yumi, atau setelah nggak ada Yumi kayak nggak akan ada drama. Tapi sebenarnya disclaimer ya, setelah masuk ke episode yang semakin sini semakin sedikit, itu memang apa ya, memang INTM itu dramanya udah kayak mulai berkurang. Bahkan pada saat udah masuk kayak terakhir tuh waktu Audrey ya, itu yang masih menyisakan Audrey tuh kayak keluarganya udah kerasa banget, kayak udah nggak banyak drama. Sampai akhirnya terjun di top 4, baliklah itu drama. Sebuah comeback yang mana bring it drama juga gitu. Di dalamnya tuh drama semua gitu kan. Maksudnya dengan dikembalikannya orang 12 orang disuruh tanding lagi, terus dalam prosesnya juga benar-benar drama. Nah, aku mau kilas balik tentang drama-drama yang udah kejadian di INTM dari awal pertama kali ber-16 itu ada hingga akhirnya sampai sekarang top 4. Karena ya gimana ya, kayaknya nggak ada Yumi tuh nggak asik gitu ya INTM. Tapi nggak tahu nih, kita coba kilas balik dulu. Benar nggak sih sebenarnya Yumi itu adalah drama queen? Drama yang pertama ya, itu di episode awal-awal pertama kali, itu adalah menangisnya Yumi setelah penjurian. Di penjurian tersebut, Yumi nangis itu bukan karena ada yang tereliminasi, no eliminasi di episode pertama. Nah, tapi Yumi nangis nih kita lihat di segmen selanjutnya. Yumi itu nangisnya itu karena memang dia dikatain katanya sama juri-juri, dibilang kalau orangnya ngeyel, susah di direction, bikin ke hasil fotonya itu nggak terlalu bagus, dan dia memang terasa tersinggung ketika dia dibilangin anak terakhir yang emang suka nyot-nyotin orang tua. Dan itu tuh kayak benar-benar masuk banget, karena memang di situ posisinya Yumi memang dalam kondisi yang kurang baik dengan orang tua. Nah, di situ Yumi tuh keceplosan untuk nyudutin fotonya Gea gitu kan. Dia bilang kalau fotonya Gea tuh sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu. Tapi kenapa sih mesti dipuji gitu kan? Sedangkan fotonya dia yang menurut better, kenapa gitu? Harusnya kayak kok ke gue marah, ke si Gea enggak gitu, kayak gitu. Nah, di situ Gea dan Yumi juga mulai agak bersitegang ya, di situ saling nyolot juga antara Yumi dan Gea. Jadi itu drama pertama yang terjadi di INTM. Makanya banyak banget orang yang bilang kayak, wah, INTM ini bakalan menjadi salah satu acara stasiun TV yang penuh dengan drama. Dan kenyataannya kita lihat ke drama kedua. Di drama kedua ini itu diawali dengan kontestan menyebut Sharon fake, hingga akhirnya buka suara melalui Ilmi, Yumi, dan juga Gea. Nah, jadi di sini posisinya Sharon itu mendapatkan best picture dari episode pertama, wall climbing itu. Nah, di situ banyak orang yang mengira Sharon itu fake. Fake itu bukan karena bukan karena performanya dia yang memang ingin best foto, tapi kayak personalitinya dia. Jadi nggak ada orang yang bete sebenarnya kalau misalkannya Sharon ini jadi best foto, tapi mereka itu bete karena kelakuannya Sharon yang ketika misalkan dipuji tuh nggak secara realisasi, oh iya makasih ya, tapi kayaknya Sharon tuh kayak begitu gitu. Jadi kayak kurang lebih merendah tapi untuk meroket. Nah, di sini jadi pusat perhatian. Kenapa? Karena memang di sini kayak benar-benar Ilmi mengatakan bahwa semua satu rumah yang ada di housing model itu semuanya nggak suka sama Sharon ya kan, dikarenakan memang ya Sharonnya yang seperti itu. Dan bahkan pada saat kayak game malam gitu, mereka kan dapat game yang
bawa fishbowl, di mana itu diisi harus dengan tulisan pertanyaan-pertanyaan. Nah, beberapa dari pertanyaannya memang ada pertanyaan yang memang siapa orang yang fake, siapa yang orang yang memang tidak seharusnya ada di INTM gitu kan. Dan di situ banyak model yang menyebutkan kayak Devina, terus Clavita itu bilang kalau misalkannya Sharon itu sebenarnya nggak perlu seperti itu, bahkan kelihatan lebih fake jadinya. Nah, di situ mulailah Sharon terpukul dan akhirnya down dan performanya mulai turun. Nah, di situ juga memang banyak yang simpang siur, banyak yang bilang, wah ini mereka pada ngiri nih semua. Tapi ada juga yang bilang kalau iya nih si Sharon fake dan lain sebagainya. Itu cukup drama yang memang mulai bumbu-bumbu drama yang mulai membumi di Indonesia Next Top Model gitu ya. Dilanjut dengan drama ketiga yang terjadi di INTM. Ini adalah drama yang memang bukan dilakukan oleh peserta, tapi ini dilakukan oleh juri, di mana ada perdebatan antara Mas Panca dan Mas Deddy Corbuzier. Yang mana akhirnya Mas Deddy Corbuzier walk out dari stage Indonesia Next Top Model pada saat penjurian. Di situ kebetulan yang dikritik adalah Yumi ya. Kalau nggak salah itu episode yang Gea dapat Best Picture. Di sini kayak perbandingan pendapat antara Mas Deddy Corbuzier dengan Mas Panca gitu ya. Mas Deddy bilang kalau misalkannya dia lebih suka nih Yumi gitu kan, karena memang yang dia lihat saat itu yang memang menurut dia bagus itu Yumi. Tapi Mas Panca di sini menilai bahwa yang dinilai itu bukan hanya dari sekedar bukan hanya dari sekedar memang hasil akhir intinya, tapi untuk cara dia dikasih direction itu susah, itu harus dirubah. Jadi Mas Panca ini berniat untuk keras sama Yumi itu bukan untuk menjatuhkan, tapi ngasih tahu Yum, lu tuh punya potensi gitu. Dan Mas Panca tuh ingin kayak Yumi tuh lebih aware terhadap potensinya dia, yang mana sebenarnya kalau ketika dikasih direction tuh just do it gitu, jangan banyak nanya gitu. Drama keempat di INTM ini itu adalah terbentuknya Three Musketeer. Sebenarnya terbentuknya Three Musketeer nggak tahu dari kapan ya, cuman memang disebutnya oleh timnya Gea ini dan kawan-kawan itu pada saat kejadian kehabisan makanan, dan di situ kata krunya yang kehabisan itu sebenarnya beras, jadi inti dari makanannya itu tersebut. Nah, di sini itu mulailah didiskusikan kembali dengan menyebutkan Three Musketeer. Maishita bilang kalau Three Musketeer ini adalah Elaine, Clavita, dan juga Yumi. Akhirnya mereka berunding kembali, dan di situ terjadilah sebuah drama yang mana saling menyudutkan. Dari Three Musketeer bilang kalau misalkannya ini tuh terjadi gara-gara adanya pengaturan makanan yang dibatasin hanya 2 kali gitu kan ya. Itu kalau nggak salah yang ngomong Clavita. Nah, di sini tim yang sebelahnya juga nggak terima karena ngomong itu nggak cuma 2 kali tapi 2-3 kali. Nah, sedangkan kalau Yumi itu pengennya bilangnya kayak proportion gitu loh. Ngomongnya proportion, bukan masalah 2 kali dan 3 kali. Mau misalkannya orangnya makan 10 kali tapi sedikit-sedikit, itu nggak masalah karena harus sesuai porsinya. Tapi dia menyudutkan Sharon, dan di situ Elaine mulai nggak terima dan menyudutkan Audrey gitu ya. Nah, di sini mulailah percekcokan tentang pembagian makanan yang memang sebenarnya kayak hal sepele bagi kita yang memang di luar dan tidak ada di housing model, karena memang kita merasanya bahwa kita gampang menemukannya, sedangkan mereka yang diatur secara rutinitas, di refill setiap 10 hari sekali, itu pasti berat karena ketika kehabisan makanan ya mereka bingung mau makan apa gitu. Dilanjut lagi dengan drama yang kelima yang terjadi di INTM. Sebenarnya ini drama nggak terlalu publication banget, nggak terlalu publish banget, nggak banyak orang yang terlalu aware dengan drama ini, tapi ini cukup memicu karena ini titik awal dimana juri tahu bahwa di rumah karantina itu para model itu sebenarnya nggak akur. Jadi ini diawali dengan Maishita yang dipanggil untuk dilihat fotonya, lalu Maishita ditanyakan sebenarnya dia sudah pernah belum ya di karantina itu oleh Mas Deddy Corbuzier lagi. Nah, di sini Maishita bilang pernah, tapi dia nggak merasakan se-pressure ini gitu. Yaitu memang dari challenge-nya termasuk dengan ketidakakuran orang-orang yang ada di karantina. Nah, termasuk dia sendiri yang memang tidak akur dengan beberapa model-model, ada Yumi, ada Elaine. Akhirnya dikonfirmasi dengan orang yang bersangkutan, yang dipanggil ke depan adalah Elaine. Nah, di sini Maishita menjelaskan bahwa ya terima aja gitu loh dibilang nyolot, tapi secara yang menanyakannya Elaine menurut dia itu agak mengintimidasi, jadi jatuhnya nggak enak diterima oleh dianya. Elaine mulai memperagakan kembali kalau misalkannya dia nanya tuh secara seperti apa di depan juri langsung. Nah, di sini lucunya malah jadi sebuah bumerang ke Maishita, yang mana Mas Deddy sampai bilang kalau dia tidak ingin berteman dengan Maishita karena dia yang seperti itu. Lanjut ke drama ke-6 yang di INTM, ini adalah sejarah di mana Mas Panca bilang ancur cur ya. Itu adalah drama di mana Grace terlilit ular.
Jadi di episode ini adalah photoshoot bareng ular ya, menggunakan jewelry. Di sini Grace dipasangin sama Elaine. Nah kebetulan yang tadinya kelihatan takut tuh sebenarnya Elaine, cuman kesininya Grace itu dililit ular lehernya. Nah di sini responsibility daripada Mas Panca tuh bukan kayak menenangkan Grace, tapi malah makin mempush Grace ini kalau misalkannya Grace ini bertindak tidak baik terhadap ularnya, sehingga vibes-nya dia yang negatif atau auranya dia yang negatif, energinya itu kesedot sama ularnya. Sampai akhirnya saat tercekik itu Grace dilepasin sama pawang ularnya, malah yang besarnya ini itu dibanting Grace. Nah di sini mengakibatkan responsif netizen itu membuli Mas Panca karena kayak yang nggak berkeprimanusiaan banget gitu, karena memang apa ya istilahnya, yang netizen lihat bahwa yaitu kan ular tetap sejinak-jinaknya ular adalah makhluk yang berbahaya lah ya. Mas Panca bukannya ikut menenangkan Grace dengan cara yang lebih santai, tapi malah mungkin menenangkan Grace tapi dengan cara yang meledak-ledak, yang jatuhnya malah Mas Panca endingnya malah juga marah sama Grace dan mengatakan bahwa itu tuh hancur cur. Lanjut ke drama yang ke-7 di NTM. Titik awal terjadi drama ini itu dipicu dari hasil penjurian Beauty Underwater, yang dimana menyisakan bottom 2 ada Grace dan juga Audrey. Ternyata tidak ada eliminasi sama sekali, yang mana kelompoknya Three Musketeers itu merasa tidak terima karena meskipun kakinya Grace yang seperti itu, at least on point di mukanya dia tuh masih dapat. Tapi kalau misalkannya di Audrey, posenya nggak dapet, mukanya nggak dapet, itu yang tidak terimanya Three Musketeers. Dan bahkan Elaine juga menyebutkan bahwa dia pada saat turun ke panggung tuh menyatakan bahwa ke Audrey seharusnya yang pulang itu dia gitu, Audrey gitu. Nah akhirnya di rumah karantina itu mulai dibahas lagi, dimana Elaine membahas bahwa memang fotonya Audrey itu yang memang sebenarnya fix dia tuh harus pulang banget gitu, karena ya nggak banget gitu, karena nggak ada beauty-beautynya di dalam air, karena sesuai tema kalau harus beauty underwater. Terus kita juga mulai membahas yang memang Gea juga sama, fashionnya nggak ada, bahkan komenannya juri yang memang terkesan bikin mereka ngakak karena jatuhnya dipuji gitu. Balik lagi ya, merasanya bahwa Three Musketeers ini Gea itu dianak-enaskan, kurang lebih gitu. Tiba-tiba saat terjadinya diskusi seperti itu adalah Luna Male masuk. Ternyata Luna Male-nya itu telepon untuk Audrey dan juga Grace. Nah, telepon untuk Audrey ini adalah kabar baik, di mana dia diterima di salah satu university di Belanda, yaitu di Leiden. Nah, sedangkan untuk Grace itu berbanding terbalik dengan Audrey. Jadi Grace ini justru dia dikasih kabar bahwa omanya meninggal. Elaine langsung menunjuk ya memang sebenarnya Audrey harusnya pulang untuk kuliah gitu. Dan disitu memang Audrey cuman kayak diem aja meskipun dia merasa tersinggung gitu. Lalu kemudian dibahas lagi lah di kamar, Three Musketeers ini. Ya Audrey itu kayak kurang grateful banget karena menurut Clavita banyak orang yang memang memanfaatkan peluang ini, benar-benar mencari peluang untuk modeling gitu. Sedangkan Audrey itu kayak ya udah, even dia nggak modeling itu dia masih ada jalan lain untuk sukses gitu. Nah di sini juga memperdebatkan masalah karakternya Audrey yang emang super princess lah ya. Jadi memang segala sesuatunya berketergantungan sama orang lain. Cuman karena dibandingkan dengan Audrey, Grace malah berpendapat bahwa sebenarnya yang masalah karakter itu nggak bisa disalahin tuh Audrey-nya, karena itu adalah awal mula dari keluarganya mereka. Jadi istilahnya kalau dari awalnya memang dibiasakan seperti itu, maka sudah gedenya seperti itu ya wajar. Kalau Grace kan memang salah satu orang yang istilahnya lebih mandiri. Jadi ya udah, makin dewasa makin mandiri juga gitu. Kalau Audrey ya makin dewasa ya makin ketergantungan menurut mereka. Jadi Grace di sini nggak mau berpendapat masalah karakter karena itu udah menyangkut sama kekeluargaan mereka. Jadi di sini Yumi masuk ke convention room dan dia bilang kalau misalkan sebenarnya ya kalau yang namanya mental seseorang tuh gak bisa disamain, beda-beda gitu. Jadi di sini ada dislike-nya juga antara Yumi dengan kawan-kawan Three Musketeers lainnya. Tapi dramanya itu berlanjut di hari selanjutnya, karena pada keesokan harinya itu mereka akan menjalankan minor challenge atau mini challenge. Nah, di mana challenge-nya ini itu mereka harus hosting bareng dengan Sarah Kalina. Nah, di sini kebetulan itu yang dipasang-pasangkan ada Clavita sama Elaine, Audrey dan juga Devina. Nah, sebelum mereka berangkat untuk challenge, di sini Elaine kasih jokes untuk Audrey. Dia bilang kalau misalkannya
Elaine itu pasti lebih jago karena istilahnya mereka tuh sekolahnya udah tamat dan mereka udah punya gelar, sedangkan Audrey sekolah aja masih cuti gitu ya. Kebetulan juga yang memenangkan challenge adalah Audrey dan juga Devina. Nih, Devina dan juga Audrey itu kayak membalas mereka dengan cara prestasi. Nah, Devina seakan-akan dendam yang terpendam gitu loh. Dia akhirnya speak out, dia ngomong ke convention room, istilahnya bagaikan menampar secara tidak langsung, karena memang Devina ini adalah salah satu kontestan yang sama-sama juga belum punya gelar gitu ya. Nah, drama di episode itu masih berlanjut ya. Jadi memang berlanjut lagi sampai ke major challenge yang mana Elaine yang dapat best fotonya. Nah, kebetulan di sini pada saat penjurian sebelum dinyatakan best foto itu terjadi sebuah drama yang mana Gea tanyakan tentang penjurian bahwa fotonya Gea nih hari ini nggak lucky shot gitu, karena kan Gea sering banget dibilang lucky shot juga kan. Nah, akhirnya Gea tuh dibilang nggak terlalu lucky shot tapi nggak terlalu bagus juga gitu katanya. Nah, di sini tuh kayak Gea pengen mengungkapkan kekesalannya kenapa. Akhirnya setelah dipancing, Gea mengatakanlah bahwa memang sebenarnya di rumah karantina itu dia sedang kesel banget sama beberapa kontestan gitu kan, beberapa finalis yang mana memang banyak sekali perdebatan, ketidakakuran antara Gea dengan peserta tersebut. Akhirnya dia menyebutkan bahwa di sini ada orang-orang yang selalu tidak setuju dengan pada saat hasil penjurian, bahwa memang kadang-kadang harusnya kayak nggak ikhlas gitu loh ketika siapa ini yang dapat best picture tapi mereka tuh nggak ikhlas. Dan disebutkanlah di sini Clavita, Yumi dan juga Elaine langsung oleh para judges. Mereka dikonfirmasi dan mereka mulai mengemukakan pendapat. Namun, responsif dari juri yang mana sebagai ketua juri di sini Luna Maya merasa tersinggung dengan ketidaksetujuan para model dengan hasil fotonya. Itu kayak meremehkan pekerjaannya dia gitu loh. Bahkan amarahnya Luna Maya ini kalau kata P itu sebenarnya lama banget dan itu sampai trending juga di YouTube gitu. Karena keamarahannya Luna yang memang bilang kalau sebenarnya foto kalian tuh diliatin detail satu persatu sampai kita nemu yang paling bagus. Karena memang kadang-kadang kita lihat kasih gujob pada saat onset, tapi pada saat hasilnya kita lihat lagi kadang-kadang ada yang tidak terlalu perfect gitu. Kadang-kadang ada yang off juga. Lanjut ke drama yang ke-8 ya. Nah, di sini dramanya udah mulai kecium-cium banget, kayak udah mulai agak terlihat gap-gap antara para kontestan itu udah kelihatan banget, karena di sini kayak Gea udah mulai ngadu, para juri udah tahu dan kayak ada yang nggak beres gitu loh sebenarnya. Dan akhirnya setelah kejadian itu malah makin senggang antara kubunya Three Musketeers dan kubunya timnya Gea gitu ya. Maksudnya orang-orang yang satu kumpulan dengan Gea itu udah kayak bener-bener kelihatan banget gapnya, nggak saling nanya, nggak saling deket. Bahkan kayak mereka tuh kayak awkward gitu kalau disatuin gitu. Nah, di sini Elaine sebagai best picture itu dapat keuntungan privilege untuk dapat clue untuk next challenge. Nah, akhirnya anehnya Elaine memilih Gea dengan maksud ingin mengenal Gea dan ingin tahu strateginya Gea itu seperti apa supaya nggak sepandang sebelah mata atas Elaine setelah dia mengadukan Elaine dan teman-temannya pada juri. Namun, sebelum mereka berangkat itu terjadi drama akbar yang benar-benar kayak semua netizen tuh untuk episode itu sampai minta konfirmasi bener gak sih sebenarnya itu sama modelnya langsung. Finalis yang memang model-model yang udah pulang, yang mereka lagi live sampai ditanyain bener gak sih drama ini. Itu adalah drama akbar tentang pemecahan telur oleh Yumi. Jadi di episode ini tuh dibilang drama akbar dari NTM yang sangat pecah itu diawali dengan Yumi yang melihat keadaan isi kulkas berisi telur-telur yang sudah dinama-namai. Tapi itu yang kumpulannya satu geng sama Gea. Merasa tersinggung, akhirnya Yumi coba komplain kenapa dia nggak dikasih tahu kenapa si telur ini tuh harus dikasih nama gitu kan. Sedangkan dia merasa bahwa dirinya tekor, ada telur yang emang sebenarnya itu haknya dia, tapi kayak semua telur tuh dinamain gitu. Dan tinggal sisa 2 telur yang mana telur itu tuh miliknya Clavita sama Elaine. Akhirnya Yumi yang merasa tidak digubris oleh model-model lain, dia turun untuk mengambil telur-telur kontestan lain yang memang punya lebih telur. Dia ambil telur-telur yang lebih. Yang kuliah tuh kayak ada 5 telur gitu loh yang diambil Yumi. Aku pikir tuh awalnya kayak diambil Yumi mau dimasak gitu ya buat di timnya dia. Ternyata tidak disangka-sangka Yumi memecahkan itu. Nah, di sini Devina langsung menyusul Yumi dengan terseduh-seduh, langsung nangis ya, langsung kaget nangis gitu. Karena kan memang Devina kan biasa orang yang masak, lihat bahan masakan yang dipecah itu pasti dia ngerasa kayak sedih banget gitu kan. Itu kan makanan, apalagi makanan yang memang dibatas setiap 10 hari di refill. Dan kemarin udah pernah debat juga masalah makanan, jadi kayak lu ngapain buang-buang makanan lagi gitu. Di sini mulailah pecah
semuanya pada ribut. Yumi di sini ribut dengan Devina, kemudian ditimpa lagi oleh Mashita. Mereka mulai mengemukakan asumsi-asumsi mereka dengan yang seperti ini merasa benar, ini merasa benar. Karena Yumi dengan udah emosional banget sampai teriak-teriak sama yang lain semuanya. Dan disitu kayak mulai semua orang kayak, kenapa sih harus takut sama Yumi? Mashita bilang gitu, dan gak mau ngomong sama Yumi karena takut sama Yumi gitu kan. Akhirnya di sini bercekcok lah, yang benar-benar cekcok adalah Mashita dengan Yumi. Jadi Mashita merasa bahwa emang harus ya kalau misalkannya sesuatu itu dilakukan dengan cara emosi gitu kan. Di sini tuh memang banyak banget kubu yang mulai mendukung Mashita, banyak juga yang menghujat Yumi, tapi ada juga yang mendukung Yumi karena memang pendapat Yumi di sini cukup bagus karena tidak dianggap, dan yang nggak dianggapnya itu bukan cuma Yumi, tapi kayak Grace, Clavita, Elaine, yang pokoknya yang satu kamar dengan Yumi sebenarnya kayak nggak dianggap karena tidak diajak diskusi. Nah tapi ini ada hikmahnya juga ya, setelah akhirnya mereka berdebat dengan masalah tahu tersebut di episode-episode selanjutnya, meskipun mereka keanggangan mereka ini, hubungan mereka tuh masih tetap terlihat, tapi setidaknya mereka kayak mulai meredam emosi satu sama lain dan mulai kayak lebih mendekatkan diri. Kayak Elaine mulai mengenal Gea, dan juga yang lainnya juga mulai berdiskusi, bercengkrama bareng-bareng. Bahkan di satu challenge, yang menang challenge itu kalau nggak salah Devina, terus Yumi, sama satu lagi, aku lupa siapa, kalau nggak salah Audrey gitu ya. Kalau nggak salah Audrey. Jadi Audrey, Yumi, sama Devina, dan di sini yang diajaknya itu adalah Gea. Jadi di situ kayak mulai bareng-bareng lagi, kayak mulai bercerita bareng-bareng hingga akhirnya memang cukup manis gitu. Di episode-episode selanjutnya maksudnya ya, selesai beberapa challenge itu Yumi ternyata harus dirawat. Setelah penjurian, kemudian Yumi harus dirawat, bahkan dia harus menjalankan sebuah operasi. Yang lain-lainnya itu mulai pada akrab, kayak mulai bareng-bareng, makan bareng. Bahkan pada satu momen mereka itu ngerujak bareng sore-sore gitu ya. Nanti setelah saat ngerujak bareng nih para model, terjadilah sebuah drama kecil, dimana ini adalah permasalahan antara Mashita dan juga Sharon. Tapi di sini semua sepakat kayak sebenarnya tuh yang terlalu bapernya itu Sharon-nya. Diawali dengan adanya rujak, Mashita yang masuk ke kamarnya Elaine itu cuma lihat Clavita sama Elaine aja, sedangkan tidak melihat Sharon. Sharon yang merasa tidak diajak, itu dia langsung nyolot ketika makan rujak dan mengatakan kalau misalnya ada dendam pribadi ngomong aja langsung, gak usah kayak pundung gitu, gak usah kayak ngebarin gitu kan istilahnya. Justru reaksi model-model lainnya itu malah justru sebel dengan kelakuannya Sharon yang sampai nangis gitu gara-gara nggak diajakin makan rujak. Nah di sini kayak mulai banyak orang yang bertanya-tanya, kok Sharon waktu dulu direndahin sama banyak orang dia nggak selebay itu. Nah sekarang kayak bener-bener kelihatan banget Sharon ini kayak mendramatisir segalanya, dan di sini mulailah dicap lagi kalau Sharon fake. Ada segelintir drama lagi baru yang muncul. Jadi sepulangnya Yumi dari mini challenge ini, dia udah dapat sepeda, justru Yumi malah menyendiri ke dekat kolam. Clavita yang melihat itu lalu menghampiri Yumi, dan dia mulai kayak mengajak ngobrol Yumi sebenarnya apa yang terjadi, tapi dia nggak cerita. Akhirnya Yumi ngomong bahwa dia kayak ingin jiwa introvertnya dia itu keluar dan meronta-ronta gitu loh. Nah di sini Clavita yang merasa bahwa Yumi kayak kurang bersyukur gitu. Maksudnya dia hampir semua mini challenge, bahkan major challenge dia udah dapet best picture 2. Itu kayak apa yang harus dia berontakin gitu. Dan di sini Elaine yang ikut menyamperin mereka, ini juga merasa bahwa Yumi kenapa harus seperti itu. Harusnya tuh dia membalikkan arahnya tuh ke arah yang lebih bersyukur, lebih kayak mendekatkan diri sama Tuhan lah intinya. Disinilah mulainya hubungan yang kurang akrab dari Dreamers ketika itu dari titik sini kalau menurut aku ya. Nah kita lanjut ke drama ke-10 di NTM. Drama ke-10 ini itu terjadi setelah Audrey keluar. Jadi sebelum Audrey keluar ini ternyata Audrey mulai dekat sama Clavita. Obrolannya Clavita dengan Audrey, Clavita tuh merasa bahwa Audrey tuh mengerti posisinya Clavita saat ini. Dekatannya dengan kayak Yumi, dia merasa bahwa Yumi tuh setiap kali Clavita cerita tuh kayak salah tanggap gitu, jadi salah persepsi jatuhnya di Yumi. Nah terjadilah drama pagi-pagi hari dimana kayak Clavita lagi tiduran di kamarnya, yang mana di kamarnya ini mereka di satu kamarkan antara Devina, Yumi dan juga Clavita. Clavita saat itu yang kebagian tidur di ranjang atas, dia lagi tidur nih ceritanya, tapi dia kebangun karena di situ Yumi sama Devina lagi ngomongin dia. Jadi Yumi ngomong kalau misalkannya sebenarnya Cla itu nggak percaya sama Devina, ke Devinanya langsung. Lalu Devina yang merasa dirinya yang diomongkan ya otomatis kepo. Tanya lah sama Yumi kenapa, karena dibilangnya terlalu netral. Jadi jatuhnya kayak yang sebenarnya dia fake nggak. Clavita yang mulai sedikit kecewa kayak kenapa sih Yumi itu selalu berbeda tanggapan. Akhirnya disinilah mulai keretakannya antara
kedekatan Clavita, Elaine dan Yumi itu kayak mulai agak misah itu dari episode sini. Episode selanjutnya itu adalah part dimana kayak ada Gea, Sharon, Elaine, dan Clavita. Mereka memanggil dan menyebut diri mereka sebagai Blue Jean Girl. Nah, dimana ketika waktu saat pulang mini challenge ternyata mereka sama-sama memakai Blue Jean. Jadi ya mereka membentuk dan menyebut mereka sebagai Blue Jean Girl. Nah, pada saat juga pembacaan Luna Mail dan mereka dapat yang namanya challenge dimana harus trip ya. Mereka merasa senang harus trip dan akhirnya ke dunia luar. Mereka berpelukan, ternyata yang berpelukannya ini yang wanita-wanita tadi yang Blue Jean Girl, Yumi dan Devina. Ya mereka berpelukan berdua karena pada saat Devina ikutan meluk itu kayak dipisahin. Nah, tapi mereka mulai baikan lagi itu dikarenakan pada episode tersebut Clavita harus out. Di sini mereka udah sedikitan, jadi kayak nggak ada drama-drama yang harus didramatisir lagi karena mereka juga harus kayak saling menguatkan karena mereka sama-sama ada di posisi yang sama gitu loh. Posisinya mereka ditekan dan di pressure dengan pressure yang sama gitu kan. Jadi mental mereka tuh harus sama-sama kuat dan itu kan nggak ada orang lain lagi yang bisa menguatkan selain diri mereka sendiri. Kalau misalkan yang ditambah drama lagi ya udahlah mental makin hancur gitu. Setelah jadi 4 besar nih, semua itu kayak lebih berkeluarga banget, udah kayak saling ya udahlah kita teman, kita udah berempat lagi nih di sini, kita udah nggak usah kubu-kubuan, kayak udah bener-bener dalam satu rumah tuh rukun serukunnya. Nah tapi ternyata tiba-tiba dibalikin lagi lah nih. 12 peserta yang sudah tereliminasi itu harus diadukan lagi dengan 4 top ini. Kan di sini pemicu dramanya itu diawali juga dari berbagai hal. Hal yang pertama itu adalah pada saat Devina ditanyain sama teman-temannya yang udah keeliminasi, gimana sih rasanya setelah udah jadi 4 besar, terus kita dibalik ini ber-12. Di sini responnya Devina justru kayak ya udah nggak apa-apa, diaduin aja. Dan di situ malah bikin teman-teman yang saat itu ngobrol sama Devina tuh jadi curiga, nih orang kenapa kalau gua pribadi ada di posisi dia dibalikin dia pasti kesal. Tapi Devina tuh kayak ya udah nggak apa-apa, memang harusnya memang kalau misalkan apa ya ada orang yang lebih deserve harus diaduin lagi. Dan itu kayak orang malah mikir ini sebenarnya orang fake apa enggak. Nah disitulah kayak mulai bumbu-bumbunya tuh tercium. Nah ternyata pada saat mini challenge yang dimana yang di challenge ini hanya orang-orang yang sudah tereliminasi dan kayak dilihat performanya untuk comeback itu siapa yang lebih deserve, disinilah mulai keterbalikan. Jadi kebanyakan kan sebelum-sebelumnya tuh kayak lingkupnya Gea, ya banyak itu teman-teman yang satu paham dengan Gea. Sedangkan Yumi itu hanya dengan terima seketir aja. Malah di sini sebaliknya, siapa yang lawan jadi kawan, siapa yang kawan jadi lawan. Terutama untuk timnya yang memang dikasih komentar sama Devina dan juga dikasih komentar sama Gea. Aku kalau untuk komentar ya, Devina nggak terlalu semenyakitkan Gea sebenarnya. Karena Devina kayak, ya memang sih sebenarnya kayak dia tidak apa ya, mendominasi kayak dia udah kayak juri. Cuman memang kata Devina ya itu memang karena pendapatnya dia, persepsinya dia gitu. Tapi kalau menurut aku pas ditanya Gea itu lebih menyakitkan dari komentarnya Gea gitu. Karena memang Gea sampai bilang nggak ada yang deserve untuk balik. Sedangkan di situ adalah Evelyn, Audrey yang mana deket banget sama Gea pada saat karantina terakhir sebelum Audrey pulang tuh benar-benar intimate banget sama Gea. Tapi di situ kayak benar-benar dijatuhin kayak kata Gea udah nggak ada yang deserve gitu, lebih baik ambil dari tim lain. Itu tuh lebih sakit menurutku daripada yang komennya Devina. Tapi kan kita nggak lihat langsung secara full ya komentar Devina seperti apa karena itu dipotong karena udah masuk TV kan kita nggak tahu hasilnya gimana. Pada saat pulang karantina, Ilmi melabrak Devina dengan cara dia nggak suka dengan komentarnya Devina. Sebenarnya di sini banyak orang yang dukung Devina, banyak juga yang dukung Ilmi ya. Karena satu sisi orang yang nggak suka Ilmi bilang kalau apa sih si Ilmi kayak lu tuh kan kompetitif dikasih comeback, kenapa kayak lu tuh malah menyalahkan orang yang benar-benar kompetitif dan malah kayak merasa paling benar gitu. Sedangkan apa yang lu kasih itu nggak sesuai dengan harapan. Dan di sini juga banyak yang bilang kalau ya si Devina itu fake, kelihatan banget fake-nya karena kayak terlalu ingin dilihat di atas banget gitu ya. Pokoknya ya itulah drama akbar yang mulai kembali dan kayak benar-benar memisahkan beberapa teman-teman kayak Flores, sedekatnya Flores dengan Gea itu kayak benar-benar dia ngomongin Gea di belakang gitu kan, kayak happy banget. Juri bilang kalau misalkannya pada saat major challenge Gea terlalu mendominasi sedangkan Flores lebih bagus daripada Gea. Dia tuh malah kayak lebih seneng itu gitu karena kayak dibilang jelek gitu. Padahal kan biasanya orang yang selalu dukung Gea itu biasanya ada Audrey dan juga Flores. Sedangkan di sini kayak benar-benar kebalik, Flores tuh kayak merasa udah ditusuk sama Gea dan dia
menusuk dia balik gitu. Itu guys, drama-drama yang udah terjadi di NTM ya. Tapi sebenarnya sampai saat ini tuh pun kayak masih ada drama-drama juga, kayak waktu Grace keluar, kayak banyak orang yang bilang kayak percuma banget Grace balik lagi tapi harus keluar. Nah terus kayak sekarang yang jadi bahan omongan adalah Ranti ya, karena ternyata sekarang posisinya Devina yang dulu tuh ada di Ranti gitu, karena Ranti tuh kelihatan kayak lebih ambisius untuk menjadi on top gitu kan, sedangkan Devina sekarang kelihatan meredup. Dan pada saat Yumi keluar, jujur sih pada saat Yumi keluar tuh, karena aku ngikutin dari awal, dari episode awal, eliminasi paling sedih itu sebenarnya bukan pas Flores keluar yang Audrey belum belajar ikro, kemudian Audrey keluar, justru pada saat Yumi, karena pasti akan ngerasa kehilangan banget Yumi. Soalnya Yumi itu adalah orang yang benar-benar setiap spot dia tuh selalu kebagian, dan dia tuh selalu menjadi orang yang paling menonjol. Sedangkan nanti nggak ada Yumi, kayak bakalan seru nggak ya INTM gitu kan. Itu kurang lebih. Nah jadi menurut kalian drama mana, coba di komen di bawah, drama mana nih selama INTM yang menurut kalian tuh benar-benar kayak drama banget gitu ya. Menurut kalian drama yang paling menyita perhatian banget dan paling drama banget, dan orang yang menurut kalian setuju nggak sih kalau misalnya Yumi adalah queen dramanya nih di INTM? Setuju nggak menurut kalian? Komen di bawah ya. Nah jadi itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian, mudah-mudahan menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk kalian share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa kalian like dan juga subscribe channel aku. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.